Usus kan dia tidak mencerna loh, usus itu hanya menyerap. Iya, Iya, benar yang juga. menyerap itu si lambung. Lambung. Nah, lambung sama organ hati yang perlu kita fokus. Nah, kalau dengan tren anak muda zaman sekarang, Bu, Hmm. matcha, coffee. Yang paling bikin sakit hati itu seblak, cilok gitu ya. Saya bilang gini, kamu kunyah aja nggak hancur loh. Emang kamu kira perutmu punya gigi? Dia makan apapun ruam. Dia makan apapun alergi. Udah mau garuk-garuk ya udah gimana ini Bu, anaknya makan apa aja sih gitu ya. Akhirnya ngobrol ketahuan. Root cause itu bukan masalah makanan. Root cause itu dari emosi si mama. Jadi itu juga berpengaruh, nempel bisa ke organ. Itu satu yang merusak. Nabung, itu nabung. Segala kimia yang kita konsumsi atau kita pakai lewat kita punya mulut, kita punya kulit itu langsung masuk nabung. Dan itu akan mengganggu fungsi tiroid kita. Kalau tiroid itu ibarat kayak satu pesawat ya. Tiroid itu kayak kokpitnya. Aduh, syuting tapi nggak diberesin. Kerjaan siapa nih? Tolonglah besok-besok kalau syuting tuh harus cakep nih, harus on point semuanya tuh ya kan. Sekalian deh. Pakai body lotion dulu ya kan biar moodnya bagus, karena aroma-aroma herbal nih bisa memicu ketenangan hati untuk saya ya. Cuman happy banget deh, tadi aku lihat di sosial media, aku tuh hampir nge-check out another skincare yang sebenarnya aku juga udah punya ya. Aku happy banget ngeliat anak muda zaman sekarang tuh aware sama kulit gitu ya, tidak hanya dari skincare tapi ya mungkin udah mulai menggerakkan lifestyle-nya lebih sehat lagi, menjaga pola makan. Tapi tahu nggak kalau ternyata wajah-wajah yang kusam, jerawat itu tuh juga bisa disebabkan dari apa yang kita makan loh. Jadi kalau misalnya dirimu lagi jerawatan sobat sehat, coba dijaga juga makanannya. Udah deh, langsung aja kita ngobrol-ngobrol di episode kali ini sama Dr. Yuni Raharja, yang beliau ini seorang, saya bacain dulu ya, takut salah ya. Beliau ini adalah seorang certified hypnotherapist dan juga certified GAPS practitioner, dan beliau juga menyandang gelar Dr. Honoris Causa. Ada Ibu Yuni. Terima kasih sudah hadir di Rahasia Sehat. Thank you. Aku koreksi sedikit boleh? Boleh. Saya bukan dokter medis, saya dokter in alternative medicine. Oh, dokter in alternative medicine. Iya, tadi beda sama O doang. Bener. Yang lainnya lanjut. Tapi nggak apa-apa, memang harus diluruskan biar nanti nggak salah paham. Siap. Sama sobat sehat. Jadi selain beliau ini seorang dokter ya, beliau ini juga banyak sekali certified-nya ya pemirsa ya. Certified Meta NLP Practitioner, Certified Behavior Therapist, Certified, dan masih banyak lagi. Keren sekali Ibu Yuni. Bu Yuni ini waktu belajarnya kapan ini loh? Nyicil satu-satu. Oh, nyicil Iya, satu-satu. sesuai kebutuhan. Kebutuhan siapa Ibu? Kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Kebutuhan anak. Coba iya. boleh diceritakan sedikit Ibu. Ya awalnya belajar itu ya untuk kebutuhan anak ya, karena anak saya tahun ini 18. Jadi waktu mungkin kurang dari 2 tahun itu sempat ada keterlambatan bicara. Dan waktu saya bawa ke dokter ya atau psikolog, saya lupa waktu itu saya ke yang mana, tapi ada pergi beberapa, ada dapat diagnosa gitu. Jadi dari diagnosa itu kok saya lihat dengan cara-cara yang sudah dijalankan pada saat itu gitu ya, kok kayaknya nggak maksimal hasilnya. Akhirnya ya I take matters into my own hand. Aku belajar sendiri, belajar tentang cara terapi, terus misalnya kayak pola makan. Contoh nih, kan biasanya sudah ada nih kalau untuk anak-anak ASD ya, gluten free, casein free, sugar free. Aku pernah jalanin. Ya, stagnan, udah gitu aja, nggak ada hasilnya lagi. Akhirnya saya merasa perlu ada yang beda, pasti ada. Nah, memang ada jodohnya juga sih. Jodohnya saya ketemu dengan GAPS Diet, jalanin itu, terus akhirnya belajar. Memang sebelumnya kan saya ada memang belajar jadi psikoterapis, ya akhirnya dalamin coaching. Ya sekarang gitu. Jadi awalnya niatnya untuk anak, yang sekarang alhamdulillah bermanfaat juga membantu anak-anak orang tua lain. Betul. Aduh, Masya Allah, keren sekali Ibu Yuni. GAPS Diet. Betul. Ini yang menjadi highlight di episode kita kali ini ya Sobat Sehat, karena aku juga pertama kali mendengar tentang GAPS Diet ini. Boleh diceritakan GAPS Diet itu apa sih Ibu?
GAPS Diet, GAPS. Jadi itu adalah singkatan. Singkatan dari dua hal ya. Satu gut and psychology syndrome, yang satu tuh gut and physiology syndrome. Oke. Jadi yang satu keluhan ke psikis, yang satu keluhan ke fisik. Dan kedua-duanya itu masalahnya sama, dari perut, dari saluran pencernaan. Nah, GAPS Diet itu dikembangkan, foundernya itu Dr. Natasha Campbell McBride. Akar ilmunya itu dari Specified Carbohydrate Diet, ya, yang dikembangkan sama Dr. Sydney Sar. Oke. Jadi aku waktu itu belajarnya langsung ke Dr. Natasha, dan aku kembangkan ke Indonesia. Iya. Aku bikin komunitas GAPS Diet Indonesia. Kenapa? Karena aku mau masyarakat Indonesia itu bisa sehat dengan pola makan kita gitu loh. Ya. Jadi kan kita nggak perlu jadi orang bule buat jadi sehat. Kita keluar negeri aja kan pasti kan masih bawa ransum dari Indonesia toh. Oh betul, kita suka bawa rendang. Iya, 5 hari, 10 hari, 2 minggu deh, atau misalnya lagi Umroh, umroh haji, atau haji gitu kan pasti kan ada bawa itu kan. Nah, sekarang try to imagine kalau misalnya setiap hari itu perlu makan makanan yang dengan bumbu-bumbu dari gaya bule. Lama-lama kan mentah ugernya. Iya. Lidah kita kurang. Kita tuh sukanya yang nyentrong-nyentrong. Betul. Bawang putih, bawang merah banyak. Betul. Jadi ada yang kita ambil secara prinsip, tapi kita sesuaikan dengan kebiasaan orang Indonesia, lidah orang Indonesia. Akhirnya dikembangkanlah GAPS Diet ini. GAPS Diet nih apa yang dijaga, yang diatur? Kalau misalnya kita ada diet keto. Diet keto itu kan tepung ya, tepung-tepungan. Jadi kalau tadi saya ada sebut tentang specified carbohydrate diet, itu kan dia dari kembangannya itu dari 1920 sampai 1950. Nah, dari specified carbohydrate itu dia tuh berkembang banyak, bukan hanya keto. Salah satunya diet Atkins, dulu kan di Amerika ngetop banget kan. Nah, terus keto. Yang membedakan dengan GAPS ini, si GAPS ini yang ngembangin itu dokter medis, ahli syaraf, ahli gizi. Dan kebetulan dia itu juga anaknya special need. Anaknya special need, dan dia itu bikin buku, ada 2 bukunya, nanti aku kasih gambar. Buku itu dari kumpulan klien-kliennya itu yang ada autoimun, yang ada gangguan psikis segala macam. Nah, jadi ketika misalnya bicara diet itu orang kan mikirnya pola makan. Nah, sebenarnya di GAPS itu agak rempong sebenarnya, ada kepo. Jadi yang direpotin itu sebenarnya bukan hanya makanan tapi pola hidup. Ya, contoh kayak panci aja diurusin, Kak. Sherina. Iya. Jadi Sherina serius ya. Iya. Jadi kalau bukan artinya perlu pakai panci yang mahal, enggak. Tapi paling enggak kualitasnya. Misalnya yang nih, bahannya apa? Iya, misalnya yang paling simpelnya nih, misalnya pakai stainless steel ya, paling dikit 316 gitu. Jangan pakai yang di bawah itu, ya misalnya memang kualitasnya masih bisa itu, tapi keusahaan sih jangan sih ya. Tapi enggak nyari merek istilahnya, tapi yang jelas kualitasnya. Itu salah satunya. Itu makanya pola hidup. Makanya pola hidup. Sak panci aja diatur. Ember. Ya Allah, repot ya, Wak. Tapi apakah GAPS sih enggak sih? Ya karena mungkin pokoknya selama kalau saya itu selalu kan saya kan ada ngajar setiap bulan ya. Jadi yang saya ajarkan itu bagaimana menjalankan pola dietnya itu, pola GAPS itu ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Jadi kita nggak perlu ngiri sama orang ya. Misalnya oh si Anu jalaninnya pakai pancinya merek ini, ayamnya ini organik atau misalnya apa segala macam. Saya selalu punya prinsip do the best that you can afford. Lakukan yang terbaik yang kamu bisa sanggup dari sisi duit ya, sanggup dari sisi lokasi. Contoh nih misalnya orang yang tinggal di Kalimantan, nggak usah ngejarin daging sampai ke Pulau Jawa. Ada loh, Kak. Ada. Jadi cari aja yang terbaik di sana gitu. Misalnya nggak ada, ya sudah pilih yang terbaik yang ada di sana. Misalnya, aduh nih banyak banget ya. Setiap hari makan daging, makan kaldu, aduh uang belanja jadi boros gitu ya. Ya sesuaikan. Sebenarnya kalau misalnya kita mau ngomong hemat, makanan-makanan dianjurkan dalam GAPS itu kenyangnya lebih awet loh. Coba makanan-makanan yang dianjurkan dalam GAPS apa aja, Ibu? Yang udah resep sejuta umat gitu ya, itu pasti ada kaldu. Oke, kaldu. Ya, terus yang kedua ada fermentasi. Oke. Yang ketiga ada lemak. Jadi kalau misalnya yang namanya beli daging, nggak perlu beli daging yang khas dalam gitu ya. Nggak perlu. Cari tetelan pun boleh.
Ibu, terima Paling endesnya. Iya, saya selalu paling gurih, kamu paling makan endes. tetelan, Iya. nanti ini. Iya, Itu apa, Bu? bener. Jadi I've been socializing tentang amannya Mhm, mengkonsumsi lemak itu ya. mhm. Even my own parents bilang gini, yakin? Gitu kan. Ya, jadi gini, kalau misalnya kita ngomong badan nih, Ya, badan ada otot, ada sel, ada inti sel, mhm, kita bicara tentang mitokondria. Nah, mitokondria ini dia tugasnya itu untuk membelah diri. Either untuk jadi kecil, anak-anak kecil jadi besar gitu ya, anak mhm, kurus jadi gemuk, mhm. dan dia juga memperbaiki sel-sel yang rusak. Nah, si mitokondria ini bahan bakarnya apa? Lemak. Kalau misalnya kita menghindari lemak, maka emang sejatinya itu si mitokondria ketika dia membelah diri perlu lemak, terus kita nggak kasih makan lemak, dia akan merintahin badan kita, butuh Lemak mana? kolesterol, Heeh. Iya. produksi. Maka organ hati kita yang akan memproduksi kolesterol. Nah, yang masalahnya adalah pola makan yang sudah terbentuk itu takut sama lemak, tapi nggak takut sama gula, nggak takut sama karbohidrat. Ya, jadi eh, Coba jadi, duduk. banyak orang juga itu yang mempunyai kondisi fatty liver identik atau mirip dengan kasus-kasus, fatty liver yang terjadi sama alkohol, orang yang pecandu alkohol. Padahal dia Oh, mungkin nggak minum alkohol, tapi tapi dari salah si satunya gluten. gluten. Ya, saya mungkin salah ya, tapi ada itu namanya gluteomorfin. Jadi dia, zat aditif yang dihasilkan Mhm. dari makan gluten, Hmm. gitu. Jadi banyak miskomnya di bagian situ ya mengenai, lemak ini ya? Karena Kalau kalau misalnya ngomong kayak ke situ nanti jadi konspirasi teori ya. nggak apa-apa, engagement naik yuk. Nanti jadi kayak konspirasi teori gitu loh. Ya ini begini, nanti kan yang kubu ini bilang gini, kubu ini bilang gini. Tapi yang jelas kita jalanin aja yang what works. Iya. Ya, saya nggak ngomong tentang si gaps ini udah hampir berapa? 20 tahun ya, Mhm. 20 tahun, 30 tahun saya lupa sih. Ya kemarin lah, minggu lalu lah. Iya, saya sendiri komunitas Gaps Diet Indonesia ini sudah jalan 6 tahun. Dan saya pribadi sudah Mhm. menjalankan Gaps itu 10 tahunan lebih deh ya. Mhm. Kalau ya sekarang ini agak cabi-cabi dikit karena ya memang satu faktor U juga gitu kan. Terus yang kedua itu memang adalah sedikit-sedikit karena kan saya suka traveling. Nah, kalau Mhm. ketika traveling saya ada bocornya, tapi ketika balik rumah itu kita jalanin pakemnya lagi gitu loh. Hmm. Ya. Dan itu nggak ada keluhan-keluhan yang pernah ada ya. Keluhan-keluhan yang pernah ada, apakah perlu disebutkan? Itu semuanya hilang. Jadi yang dibilang, "Oh, ini wajib minum obat seumur hidup." Nah, kalau yang kagak cocok nanti boleh diedit. Ya what works for you, you Ya, do you gitu ya. betul. Iya, iya, iya. Dan nggak ada tuh minum obat seumur hidup. Hmm. Selama kita jaga makan ya, badan kita itu gini, Tuhan itu ketika ngasih kita badan itu udah lengkap ya, bisa bisa apa sih, autocorrect. Ada Autocorrect. regenerasi Ya, gitu. regenerasi ya. Jadi selama kecepatan kita merusak itu tidak lebih cepat dari kecepatan badan kita memperbaiki diri, menggenerasi sel, everything's good. Cheating once in a while is okay. Bukan cheating artinya selingkuh ya, kagak. Enggak, Iya, cheating makan. cheating makan, Iya. iya. Ya, kalau itu beda nanti ya. Ember. Tadi sempat di-mention mengenai pakem, Bu. Gaps diet, pakemnya tuh apa sebenarnya? Jadi gaps itu dia banyak protokolnya ya. Oke. Yang inti itu ada 3, Mhm. intro, penuh, dan tahap lepas. Mhm. Tapi kalau misalnya untuk yang khusus, bahkan untuk puasa sendiri pun ada. Puasa Mhm. autofagi, puasa keto, intermittent fasting dalam melakukan gaps itu ada. Nah, Oke. tapi kan protokol begitu banyak kita menyesuaikan. Sekarang saya ini lagi butuh di mana, misalnya gitu, atau enggak saya ini lebih perlu di mana, lebih cocok di mana. Mhm. Nah, dari semua protokol itu ada 4 pakem yang ada di semuanya. Bahkan ngomong kasarnya saya nggak mau ngikutin pakem deh, tapi yang jelas saya merasa perlu untuk memperbaiki dan saya mau ngejalanin ini 4 pakem ini. Ada 1, kita menghentikan segala sesuatu yang sifatnya merusak. Merusak itu apa? Segala sesuatu yang sifatnya aditif. Jadi makanan, terus misalnya kayak ya, pengawet, pewarna, perasa, dan itu kan semuanya banyak ya. Iya. Banyak sampai makanan-makanan yang dikemasan UPF itu juga termasuk ya. Karbohidrat bukan tidak boleh, tapi kalau misalnya teterusan ya, itu juga bisa menyebabkan leaky gut. Tadi yang sebelumnya kita udah sebut Mhm. ya.
yang kita pakai di kulit, yang Mhm. kita pakai di badan, Mhm. itu juga. Karena apa yang nempel di kulit langsung masuk ke badan, langsung masuk ke organ. Ya, tadi kita ada sebut yang itu apa enggak? Saya nggak tahu nih apa boleh disebut apa enggak. Tadi kita ada sebut Oh, tentang SLS. heeh. Ya. Jadi itu juga berpengaruh nempel bisa ke organ. Itu satu yang rusak. Lalu Nabung, itu nabung. Kalau misalnya pakai kecil-kecil. produk-produk yang kayak gitu setiap hari innocent kan? Misalnya pakai itu sebenarnya boleh dibilang tapi jangan deh nanti sih dimarahin Bepom. Sadar diri ya, diedit aja nanti kayak iya karena gue pernah berantem sama orang Bepom soal itu ya. Paling aman emang yang herbal-herbal Ya, aja ya. Jadi segala kimia yang kita konsumsi atau kita pakai lewat kita punya mulut, kita punya kulit itu langsung masuk nabung dan itu akan mengganggu fungsi tiroid kita. Kalau tiroid itu ibarat kayak satu pesawat ya. Tiroid itu kayak kokpitnya. Nah, jadi kayak misalnya orang-orang yang ada gangguan promil, kalau anak-anak special need gangguan verbal, ya salah satunya apalagi Berhubungan dengan hormon berarti ya? tiroidnya Tiroid. terganggu, kemungkinan besar itu ya karena zat-zat aditif tadi. Nah, yang kedua, yang utama itu kita perlu mengkonsumsi makanan atau hal-hal yang sifatnya tuh memperbaiki. Seperti apa? Kaldu, fermentasi, dan lemak. Nah, kalau kita udah jalanin pakem nomor 1, Ya. menghindari semua yang merusak, Ya. dengan sendirinya kayak karbo, kayak gula gitu, dengan sendirinya kita tuh udah bikin lapar si patogen. Patogen itu bakteri jahat. Jadi dalam badan kita itu kan ada bakteri baik, bakteri jahat, bakteri yang oportunis nih. Ya, oportunis ini dia keluar kalau misalnya kayak kita baru sembuh sakit nih, ya. Nanti misalnya ada zat-zat kimia yang masuk ya, kembali lagi bukan yang natural gitu ya. Nah, dia itu akan mengganggu gut microbiome kita. Gut microbiome. Nah, nanti kalau misalnya banyak yang si bakteri jahat, nanti si oportunis nih cari kesempatan. Jadi makanya lebih kuat. Makanya biasanya kalau anak-anak habis sakit, ya nih makannya jadi picky nih, maunya ini aja. Itu salah artinya gara-gara si oportunis ya ini. mereka ngegeng. Udah si Oh. jahat ketemu si oportunis sama kuat toh. Nah, karena kita jaga makan, kita jaga gula, kita jaga si kimia yang masuk ke badan kita jaga asupan karbo, maka dengan sendirinya patogen itu dia akan lebih sedikit. Terus kalau misalnya kita jalanin pakem 2, Ya. ada si fermentasi, bakteri baik itu banyak dalam badan kita. Jadi si oportunis dia ngikut ke baik. Oh. Nah, jadi 1, 2, 3, yang keempat itu ya kita mesti rebuild gut flora kita. Salah satunya yaitu balik ke fermentasi. Jadi sebenarnya 4, tapi kalau misalnya mau diringkas cuma 2. Hindari yang merusak. Kalau misalnya itu makan sesuatu yang untuk memperbaiki. Sebenarnya cuma 2 itu. Iya. Terdengar mudah. Ember. Tapi masalah mau apa enggak aja. komitmennya yang Iya. susah ya. If your life depend on it, then you will do it. Tapi siapa orang-orang yang membutuhkan GAPS diet ini? Apakah harus ada sesuatu dulu baru kayaknya gue harus cari cara untuk bisa menyembuhkan gangguan yang saya rasakan gitu. Apakah harus ada sesuatu dulu atau enggak, gue pengen coba GAPS diet. Sebenarnya bisa, mau coba pun bisa. Maksudnya enggak ada keharusan saya sakit ini maka harus kagak. Sesimpel tadi disebutkan mau beres dari jerawat ya. Coba deh. Itu yang minuman-minuman kemasan manis-manis kurangin. Ya. Iya, minumnya sambil senyum aja, sambil ngaca sambil senyum, udah manis deh. Kalaupun misalnya manis ya, misalnya mau manis. Manis itu dari yang natural. Apa? Madu, ya, kurma, buah. Walaupun itu juga nggak boleh terlalu banyak, karena segala sesuatu yang sifatnya manis itu makanannya sih patogen. Balik lagi bisa merusak ya Bu ya. Iya. Nggak cuma merusak organ, tapi ternyata kalau kita makannya nggak benar, itu juga bisa merusak pola pikir. Betul. Ternyata ada pengaruhnya pemirsa GAPS ini antara Pola pikir. Kalau tadi dibilangnya guts leaking, ini kan pencernaan. Iya. Ternyata ada korelasinya dengan otak ya Bu ya. Betul. Aku baru tahu nih. Jadi ada istilahnya gut and brain axis. Gut and brain axis, jadi axis itu kan jaring. Ada juga gut and skin axis. Nah, jadi kalau misalnya kita ada problem, makanya tadi kan si GAPS itu kan gut and psychology syndrome dan gut and physiology syndrome. Kalau misalnya ke kulit kan pastinya ke fisik, ya kan? Tapi coba deh punya gangguan kulit, jerawat aja. Kemarin belum lama nih saya dapat klien pendampingan satu keluarga dan si mamanya itu punya problem jerawat dari dia umur 10 tahun. Sekarang dia punya anak 3.
Anak nomor 1, anak nomor 2 udah masuk remaja, udah mulai nih tumbuh jerawat. Dia takut sekali gitu kan. Nah, akhirnya dia gap membaik semuanya, hilang, udah bersih. Terus yang di badan, ruang pergelangan, ih bener loh Bu ini kok hilang ya, bersih ya, gini. Bahkan mamahnya itu yang sebelumnya sempet gitu ya, pergi ke salah satu praktisi dan diresepkan obat untuk tenang dan untuk bobo gitu, itu lepas. Karena gaya hidup. Iya, jadi ketika kita makan ya, apalagi makan makanan yang mengandung karbo, mengandung gula, itu pasti badan kita itu memproduksi hormon happy. Ya contoh deh, kalau kita makan coklat, kita makan es krim, happy kan? Happy, Iya, apalagi itu dibeliin Ayang. instant serotonin sama dopamin itu kan. Nah, Iya. jadi kan kalau hormon happiness tuh oksitosin, dopamin, serotonin. Nah, kita juga kan ada satu lagi namanya hormon stres, ya, si kortisol. Nah, jadi kalau misalnya kortisol itu dia tinggi, ya, maka dia akan mempengaruhi kita punya vagus nerve. Vagus nerve itu saraf vagus. Adanya tuh dia di kranial. Oh, di Ya di batang spinal, otak. spinal tapi dia bagian kranial. Nah, kalau misalnya tahu di spinal kita itu setiap ruasnya itu terkoneksi ke organ. Iya. Jadi kalau misalnya kortisol tinggi, kranialnya ini vagus nerve-nya kayak alarm gitu ya. Nah, itu dia akan mengganggu bahkan pegel-pegel. Korslet gitu Kok ya. nggak enak bangun gitu ya. Ini sakit, itu sakit. Nah, salah satunya. Nah, kalau misalnya kita try to reduce produksi kortisol dalam badan kita, ya, dengan memperbaiki saluran pencernaan kita, maka yang bisa lebih terproduksi itu adalah si hormon-hormon happiness dengan kayak gini loh, kayak jari kita ini kan nggak rata, betul nggak? Ini sama juga kayak kita punya produksi hormon. Kalau misalnya ada yang naik, pasti ada yang turun. Karena semuanya itu harus homeostasis, bukan harus ya. Sebaiknya. Ya, badan kita yang ngatur, kita nggak ngatur. Tapi mereka itu kan homeostasis. Jadi kalau misalnya ada yang naik, ya, Ada yang pasti dia yang turun. Ketika kortisol naik, pasti Pasti yang ada yang turun. hormon happiness itu pasti rendah. Tapi kita coba nih turunin si kortisolnya, beresin makannya, gitu ya. Nanti hormon happinessnya akan naik. Nah, leaky gut itu menyebabkan leaky brain. Contohnya, hampir semua anak-anak yang punya problem leaky gut, mereka tuh ada keluhan dengan fokus. Makanya bukan hanya ASD, ADHD, apalagi kalau misalnya orang kerja brain fog segala macam gitu kan. Nah, anxiety itu karena dari otak. Atau misalnya anak-anak nih yang nggak suka pakai kerah, ya. Atau misalnya yang paling simpel deh, Bu, anak saya selalu ngomel kalau pakai baju, kalau berontak. Enggak lah, saya yakin anak kamu happy. Nanti kita ngobrol after this ya. Nah, terus kalau misalnya nggak mau dikeramas nih, nggak mau di ini gitu ya. Nah, itu udah gangguan ciri dari salah satu gangguan sensori. Nah, percaya atau enggak, itu bisa membaik dengan perubahan pola makan. Tapi akan lebih ideal kalau misalnya kita ngomong tentang itu dibantu dengan gerak fisik atau stimulasi fisik. Kalau untuk anak-anak mungkin brushing, mandi pakai sponge, main outdoor. Itu gunanya. Ya, motorik kasar. Iya. Motorik kasar. Motorik kasarnya ya, motorik halus. Kalau misalnya dari perut itu juga bisa efek ke kulit. Jadi kalau misalnya kulit itu dia dua, satu dari perut, satu lagi dari apa yang kita masukin ke kulit. Ya, what we put on it. Iya, apa yang kita gunakan, apa yang kita apply, dan juga apa yang kita makan ya. Tapi aku penasaran deh kalau ngomongin jerawat ya Bu ya, balik lagi. Jadi sebenarnya kalau pengen glowing, perlu skincare nggak sih? Kalaupun pakai yang natural. Halo. Langsung. Makasih ya Bu. Ya. Patah banget nih patah. Iya. Abis ini gue dapet loh kotak. Natural cream ya pemirsa ya. Ini bisa digunakan untuk muka. Ini natural dan namanya aja natural face cream sangat-sangat. Oke, aku boleh lihat? Boleh. Siap. Bacain Bu kandungannya. Bacain kandungannya. Tuh, kan. Nih. Diformulasikan untuk penggunaan sehari-hari, menutrisi dan menjaga kulit wajah tetap halus, lembut, merawat keremajaan kulit, serta membantu mencegah tanda-tanda penuaan dini, pemirsa. Halo, kepala 3. Yuk, kandungannya
ada Aqua. I'm a Barbie girl. Oh bukan ya? Tahu kan Aqua itu ya? Tahu kan? Tahu ya. Ngomong sendirian. Nanti dia ngeditnya jauh loh. Thank you ya. Di sini ada avocado oil, ada jojoba oil, tamanu oil. Wah banyak deh. Ini ada aloe veranya juga, ada papaya ekstrak herbal alami. Silakan dicoba. Kamu bisa dapetin ini di Sangasian. Semangat ya ngeditnya. Iya, jadi memang ya itu natural. Karena apapun yang kita masukin ke kulit kita langsung masuk ke tubuh, langsung masuk ke organ. Bu, tapi kalau boleh nanya lagi nih ya Bu, Boleh? yang duluan tuh yang mana? Hmm. Mental berantakan atau pencernaan berantakan? Pemahaman saya ya, karena mungkin ketika saya ngomong kan ada yang ngebantah gitu kan. Apalagi contoh nih misalnya gitu, aduh gimana ya? Kita ini terlalu banyak ahli sebenarnya dan they fight over who has the best opinion gitu kan. Kalau buat saya jalanin aja dulu gitu kan. Kalau misalnya if it's work for you then just do it gitu kan, nggak perlu ada. Kalau saya yang paling gampang itu beresin dari badan. Jadi kalau misalnya kita bicara tentang holistik itu apa sih? Body, mind, spirit. Dan ketika kita bicara spirit, kita nggak bicara soal agama. Karena yang paling gampangnya gini, kalau lu masih kebanyakan ngebohongin diri lo, gubrak gitu ya, terlalu sering ngebohongin diri lo, gitu ya. Ya, no matter what religion you have, actually kamu sudah mengkhianati dirimu sendiri dan nggak happy, gitu. Dan mau makan sehat-sehat apapun, kalau misalnya badannya sudah nggak happy, bisa muncul sakit. Ya, ditambah lagi, kalau misalnya pola pikir kita itu bebeliut, ya, riweuh gitu ya. Lagi-lagi Ya, kita punya pola pikir riweuh ini datangnya dari mana? Ya dari kita punya pemahaman, daripada kita punya belief. Contoh misalnya anak umur 5 tahun ya, misalnya hampir kena tabrak motor misalnya. Sama mamahnya ditarik, misalnya terus mamanya emosi, misalnya nih terjadi KDRT sepet gitu ya, misalnya gitu. Itu anak kan kagak inget hampir ditabrak motor, yang dia inget mami galak aku dipukul. Nah itu. Tapi itu kan mempengaruhi dia. Mungkin karena dari itu, mungkin loh ya, ini aku cuma kasih contoh. Mungkin dia punya belief tertentu tentang motor, mungkin dia punya belief tertentu tentang pukul, mungkin dia punya belief tertentu tentang mamahnya. Jadi sebenarnya actually is all related kalau buat saya ya, dengan semua yang tadi kamu sebutin Bu Yuni belajar begitu banyak. Kalau buat saya paling gampang itu the first approach itu beresin makanan. Kalau saya misalnya gaps dijalankan secara patuh loh ya, nggak hari ini bocor terus besok cheating gitu ya, itu mau kagak niat namanya gitu kan. Nah secara patuh maka dalam 1 bulan itu akan kelihatan hasilnya. Tapi kalau misalnya setelah 1 bulan, ini Ibu susah banget ya jalanin ini aja. Saya tuh mau stop nasi aja susah loh Bu. Misalnya gitu ya. Saya tuh mau ini aja, aduh kayaknya gimana gitu. Nah coba kasih waktu badanmu 3 bulan. Kalau misalnya 3 bulan, masih nggak bisa ngejalanin dengan patuh. Ada aja ya yang meng-hijack gitu kan. Atau enggak, udah ini kalau misalnya jalanin patuh pasti ada hasil. Sedikit banyak pasti ada hasil. Tapi masih kan kita kan maunya cepet, mensana incorpore sano, sehat jasmani rohani gitu ya. Nah itu kan pasti kan ada yang masih kita perlu tweak. Kayaknya aku masih ini. Nah berarti perlu ada POV lain. Salah satunya dari mind. Jadi aku tuh banyak banget bantu ya. Contoh tadi satu yang jerawat. Terus mungkin kalau misalnya lihat di Gap State Indonesia itu ada yang ngasih testimoni banyak banget tentang kulit anak-anak alergi. Ada satu yang bahasa keren banget, FPIES, FPIES cenah, ya. Boleh nanti FPIES, ditulis ya. Nah, dia makan apapun ruam. Dia makan apapun alergi, ya. Udah mau garuk-garuk ya udah gimana ini Bu, anaknya makan apa aja sih gitu ya. Akhirnya ngobrol ketahuan, root cause itu bukan masalah makanan, root cause itu dari emosi si mama. Ada yang satu banyak lah pokoknya aku nggak enak itu, tapi itu dari mamanya. Berarti banyak faktor ya, nggak melulu lagi-lagi nggak melulu makanan, tapi ternyata faktor luar pun juga harus. Tapi paling gampang lewat makanan. Berarti indikasinya ketika mau curhat adalah memang kalau mau membenarkan badan, itu dari makanan dulu. Betul. Kalau tidak secara patuh, kalau tidak works, coba cari faktor lain gitu ya. Betul. Jadi kalau misalnya
kita beresin badan ya. Ketika kita beresin badan, pasti mind kita lebih 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 teratur istilahnya gitu kan, lebih teratur. Kalau misalnya mind kita teratur, maka hubungan kita dengan pencipta kita itu akan lebih baik. Ya. Karena apa? Karena kita sudah appreciate kita punya badan. Jaga badan gitu kan, dengar badan itu bagaimana gitu. Karena itu, makanya itu bisa sehat itu lebih utuh dibanding secemplok-secemplok. Tapi kan kita kadang-kadang ini Bu, misalnya lagi stres nih, kayak lagi aduh mumet banget kerjaan, endebla gitu. Me time orang-orang kalau nggak healing jalan-jalan, makan enak, comfort food. Nah, kalau makan makanan Indonesia sendiri ini mendukung gaps nggak sih Bu? Soto Indonesia itu ya dari Sabang sampai Merauke, they have so many type of soto. Dan soto itu meat stock. Iya dong. Kaldu bener. Kaldu. Iya. Mau pakein rawon kayak, mau pakai soto A, soto B, semuanya kan kaldu. Iya. Nah, itu. Cuma masalahnya ditambahin Nasi. pepean gitu kan. Jangan nasi dulu, pepean dulu. Oh ya tadi ya, pemanis, ya, atau enggak pengawet. gula gitu kan. Gitu ya. Atau ditambahin aditif lain, itu yang bikin jadi enggak sehat. Terlepas dari mau pakai nasi sejembung kek gitu kan, atau misalnya bagi sejembung teh air gitu ya, mau kayak nasi banyak atau bagaimana karbo lain. Tapi yang jelas soto itu dengan sendirinya, jadi gini ya, karbo itu sendiri pun bukan musuh di gaps. Kan saya udah bilang bukan boleh makan atau enggak, masalahnya kapan. Kalau saya pakai analogi jalanan rusak, kalau misalnya jalanan depanmu rusak nih, depan rumahmu rusak, ya bolongnya seru nih gitu ya, bolongnya gede-gede banget gitu. Ya udah, berarti truk nggak boleh lewat, mobil nggak boleh lewat, ya. Bahkan mungkin sepeda motor juga jangan lewat. Iya, ntar makin rusak dong. Betul. Hanya pejalan kaki yang bawa semen, bawa pasir, bawa batu gitu kan. Nah, sama. Jadi kalau misalnya leaky gutmu masih misalnya nih sekarang ada keluhannya apa? Susah fokus. Anak saya pecicilan, hiperaktif ya, dapat diagnosa misalnya gitu kan, kayak tadi saya cerita gitu ya, keluar dari dokter menangis-nangis Bombay gitu ya. Ubah dulu aja satu gitu loh. Apa yang mau dijalani terserah. Saya juga kan bikin kelas gratis setiap tanggal 30, mungkin bisa ikut dari situ dulu. Kalaupun enggak, ke website saya gapsdietIndonesia.com. Itu bisa ada e-book yang bisa di-download gratis. Ya terserah jalanin dulu aja. Ya, kan ada tuh slogannya mulai aja dulu katanya gitu ya. Ya sama aja gitu, mulai aja dulu. Iya. Ya. Nih kan USUS kan sebagai pusat pencernaan ya Bu ya, bisa dibilang gitu ya. USUS sebagai pusat pencernaan, jadi ya apapun yang lewat itu yang harus kita filter ya di awal ya. Ya, kalau misalnya mau mulai itu mulai dari lambung. Oh, dari lambung. Mulai dari lambung. Jadi saluran pencernaan kita kan dari mulut sampai ke anus. Ya. Proses mencerna makanan itu sudah dimulai dari mulut. Ya. Dengan mengunyah. Ya, mengunyahnya pelan, mengunyahnya lama, itu kan menstimulasi produksi saliva. Saliva itu kan salah satu enzim pencernaan. Ya. Kan dia dari mulut ke lambung juga kan nggak langsung jeblok kan ya. Ada nih esophagus gerakan peristaltik gitu kan ya. Ya Allah udah lama banget ya dengerin. Iya, esophagus kan sampai ke lambung. Nah, masalahnya kalau misalnya kita makanannya itu ngaco, maka pH lambung kita itu akan terlalu alkali. Ketika dia terlalu alkali, maka dia tempat yang ideal untuk parasit hidup. Jadi kalau misalnya kita bayangin pakai analogi lagi ya, analogi burung dan ikan ya. Si bakteri-bakteri itu tuh harusnya tadinya di bawah. Ya, jadi makin ke bawah, rektum, anus, rektum, usus besar itu banyak bakteri. Kalau atas idealnya itu kosong. Kalaupun misalnya ada bakteri-bakteri yang tahan sama asam. Nah, jadi kalau misalnya mau ngeberesin si lambungin dulu. Ya, makanya kita pakai fermentasi. Salah satunya apa yang sangat direkomendasikan dalam gaps itu adalah sauerkraut. Sauerkraut itu kalau buat orang Indonesia mungkin agak-agak gimana gitu ya, karena kan seru deh ya smell-nya gitu kan. Nah, biasanya saya pakai dulu dengan cuka apel. Jadi kalau misalnya yang staple food-nya gaps itu selain fermentasi ya, jadi ada sauerkraut, ada beet kvass. Beet kvass itu fermentasi buah beet, itu masih oke lah. Kalau sauerkraut itu dia baunya memang tajam banget. Dan cuka apel. Nah, kalau misalnya itu lambung kita sudah cukup asam, maka lambung kita itu bisa bekerja dengan baik dan ngasih signal ke liver kita untuk memproduksi enzim pencernaan salah satunya. Dan turun-turun ke bawah. Atasnya udah benar, makin ke bawah itu makin benar. Kan usus kan dia tidak mencerna loh. Usus itu hanya menyerap.
Iya, Iya, bener yang juga. menyerah itu si lambung. Lambung. Nah, jadi Berat. si lambung sama organ hati yang perlu kita, fokus. Nah, kalau dengan tren anak muda zaman sekarang, Bu, Mmm. matcha, coffee. Yang paling bikin sakit hati itu seblak, cilok gitu ya. Saya bilang gini, kamu kunyah aja nggak hancur loh. Emang kamu kira perutmu punya gigi?" Emang emang iya ya? Aku nggak pernah makan Aku seblak. aku juga enggak. Emang Aku iya? punya aku pernah makan cilok itu sekali waktu itu dikasih sama, pegawai aku karena kita waktu itu lagi keluar gitu ya, terus, "Lah iya, ngapain sih beli cilok? Bu ini mau nggak?" Gitu kan. "Kagak, gue minta lu punya aja," gitu kan, "1." Apa, jadi sombong ya kesannya ya, tapi enggak bener saya coba, "Apa enaknya sih?" Gitu kan. "Ini keras loh," saya bilang, "untuk mulut kita yang ada gigi aja tuh ngancurinnya tuh susah." Ini bukan masalah makanan murah, makanan mahal ya, Mhm. bukan Mhm. sebenarnya kalau misalnya boleh sebut nama lain, Mhm. kayak topoki gitu, topoki itu sendiri juga kan keras. Yang pertama dia ada tepung ketan, Mhm. terus dia diproses sampai sebegitu kan kunyahnya aja kan susah hancurnya. Dan mulutmu itu Mmm. kan, unless you have a very strong Jaw, acid iya. Oh, heeh. acid di dalam lambung, Hmm. kamu nggak akan bisa menghancurkan makanan-makanan itu. Makanya banyak orang kena konstipasi, Oh. karena di mulut mencernanya nggak bener, lambungnya tidak cukup ideal untuk mencerna, ya, sehingga makanannya itu ya tidak tercerna dengan baik. Akhirnya ketika mau terus nggak makan, nggak konsumsi fermentasi, ya, gut microbiome juga ngaco, ya kan, takut sama lemak, ya udah wassalam, udah gitu kena cabe. Jadi antara konstipasi dengan diare. Iya, iya, Nah, iya. tarik napas langsung. Ini kan perlu awareness tapi ya, Bu, ya? Ya, Terkait maksudnya kalau kita ngomongin, makanan sehat, clean eating, rasanya tuh kok kayaknya lebih mudah untuk ganjel perut kita dengan seblak ya? Instead of setiap hari kalau di rumah ya, pasti saya masak. mhm, Yang pastinya ada itu kaldu. Jadi oke. setiap hari itu pasti ada yang saya rebus. Entah itu ayam, entah itu sapi. Biasanya sih 2 lah ya itu ya, 2 ayam, sapi gitu kan. Nah itu, eee, untuk yang sayuran, di Gaps itu sayuran tuh nggak wajib loh. Iya, Uh. jadi kalau menurut Dokter Natasha, a human being can survive living tanpa selembar daun pun. Jangan bahagia dulu ya. Berarti saya punya alasan untuk, "Bu, nggak mau," gitu. Ya enggak juga, tapi oh ya gini, salah satunya adalah biasanya itu kalau misalnya sayur kita telat masak, rusak, ya kan? Nah, jadi yang selalu saya stok itu pasti protein hewani. Mmm. Ya, protein hewani, jadi itu nanti misalnya saya itu, "Oh hari ini kita masak ini, sayurannya ini," baru dimasak. Karbo once in a while, saya tanya, "Hari ini kita mau pakai karbo nggak?" Kalau misalnya enggak, ya udah gitu kan. Atau enggak karbonya dari sayuran saja, kan sayuran juga kan ada karbonya juga, nggak mesti dari tepung-tepungan. Nah, kalau misalnya saya lagi traveling, kan kita nggak mungkin lah ya bawa ransum terus-terusan ya. Kalau misalnya sampai ganjel nih, contoh nih ganjel di kantor, aduh jam nanggung gitu ya. Kalau saya mungkin saya akan lebih pilih minum fermentasi atau makan fermentasi. Yogurt gitu ya? Yogurt, kefir, Mmm. kombucha pun boleh. Tapi kombucha juga have to be careful ya, karena kombucha itu kalau misalnya dalam GAPS diet itu adanya dia di stage 2. Artinya apa? Harus lewat stage 1 dulu baru stage 2. Dan si kombucha ini kalau misalnya fermentasinya itu masih manis, Mhm. maka lebih lebih mensupport damaging-nya daripada Gulanya ya? daripada healing-nya, iya. Oh, Ya. iya, iya, Jadi iya. kombucha itu gampang banget bikin aja sendiri, gampang banget. Cuma Iya. teh Mhm. direbus ya, kalau saya sih biasanya teh direbus udah suhu ruangan, saring, tambahin madu, Mhm. jangan pakai gula pasir. Kalau pakai gula pasir, maka kalau dari kacamata GAPS, fermentasinya itu perlu lebih lama. Nah, kalau Oke. misalnya pakai madu, Ya, tinggal dicambah sama bibit udah, berarti semua orang bisa ya, ikutan diet GAPS ini? bisa. Kalau misalnya mau mulai, Bu, Heeh, dari mana? Kan katanya setiap orang punya stage beda-beda. Apakah kita heeh. harus, screening dulu? Kalau misalnya ada reaksi terhadap certain type of protein, ya Mhm. misalnya nih alergi ayam, ya berarti Mmm. jangan pakai ayam gitu Mhm. ya. Pakai sapi, pakai kambing, pakai Mhm. ikan tawar boleh gitu Mhm. kan. Terus yang pertama kali itu ya bikin kaldu dulu. Kaldu. Ya, Oke. kalau misalnya kaldu udah sehari, udah Mhm. 2 hari, Mhm. boleh ganti-ganti nggak? Boleh, ya. Kalau misalnya hari ini ayam, besok sapi, dengan catatan tidak ada reaksi ya di badan. Terus kalau misalnya sudah rutin
ya kan? Kan ala bisa kala biasa kan? Kalau misalnya sudah rutin kaldu, tambahin lagi fermentasi. Fermentasinya mau pakai apa? Pakai yogurt boleh nggak? Boleh selama nggak ada alergi sama susu, ya. Karena ada bedanya minum susu dengan minum yogurt. Tapi kalau misalnya yogurt masih bereaksi, turun ke kefir. Kefir masih bereaksi, cobain ghee. Ghee. Ghee itu lemak dari susu sapi. Oh, Ya. baru tahu nih, baru denger aku. Ya, ghee, G-H-E-E, ghee, lemak dari susu sapi. Jadi kalau misalnya dari susu diambilkan krimnya, krimnya dijadiin butter. Butternya itu ketika di melt jadi minyak, minyaknya itu ghee. Itu ada yang jual ada tuh Bu. Aku juga. Masuk. Langsung aja deh kita masuk ke tips praktis nih. Tips praktis untuk para sobat sehat ya. Mengenai kalau yang tertarik untuk menjalani diet gaps ini aku udah mulai karena apa Bu? Karena satu support tetelan. Ingat ya yang disampaikan di sini, what works Enak. for you, Iya. then you do it. Ya, dan lakukan yang terbaik yang bisa kamu lakukan. Ya. Nggak usah pakai orang lain sebagai standar. Aduh, manusiawi banget itu ngeliat orang lain, aku pengen kayak dia. Iya. Nah, kita langsung masuk ke tips praktis. Siap. Untuk teman-teman sobat sehat. Ibu Yuni, apa sih 3 tanda usus kita sedang tidak baik-baik saja? Oh, tidak baik-baik saja. Iya, kalau Tidak usus baik-baik kita lagi saja. Oh, lihat dari pola BAB. Kalau misalnya BAB-nya konstipasi, ya, nggak setiap hari, 1 kali 24 jam itu wajib BAB. itu konstipasi adalah Nggak bisa pupuk. nggak bisa pupuk. Mampet. Ya. Jadi 1 kali 24 jam itu wajib pupuk. Kalau misalnya lewat dari 1 kali 24 jam itu sudah termasuk konstipasi. Ada apa-apa. Atau selalu ambyar. Itu juga. Atau kembung. Itu udah ciri-ciri yang paling ringannya. Ya, kita nggak usah ngomong apa, oh ini ada cancer, ada autoimun. Walaupun itu memang yang udah parahnya. Ya. Tapi kalau misalnya ringannya, setiap habis makan kok nggak begah ya. Nggak makan lapar, makan begah. Nah itu udah tetot. Ada sesuatu. Nah, kalau ada sesuatu gitu baiknya mulai dari naikin pH lambung 1 tadi, 2 kaldu. Ya kaldu dan fermentasi itu dulu aja mulai. berarti bukan minum obat kembung, enggak ya? Yang pertama nanti saya dimarahin sama yang jualan obat, sama yang bikin obat. Tapi yang kedua nggak ada hasilnya juga, malah memperburuk. Malah nih ya, nun sewu nih ya, mohon maaf kalau ada yang tersinggung. Ada satu obat yang masih banyak diresepkan di sini, padahal di Amerika itu sudah dilarang. Mau di-spill nggak? Agak. Nanti bisikin aja ya Bu ya. Ya. Aduh kepo lagi. Ada satu yang untuk lambung, ada satu yang untuk kolesterol. Jadi ada yang keluarganya kan kalau chemical gitu kan ada yang misalnya belakangnya nih apa something lah gitu ya. Sol ya. Kalau mau tahu silakan DM Instagramnya Ibu Yuni ya. Iya, Ini ya. makanya saya kalau misalnya itu lebih seneng berbagi itu di kelas karena lebih itu ya. Jadi kita Intimate. ya kalau mau diskusi enak gitu. Saya daripada perang opini gitu kan mabok. Tapi kalau misalnya sobat sehat lagi perutnya nggak enak bisa pakai minyak balur sanga-sanga ya. Nih ini Tanamila Tanamu juga enak. Minyak balur sanga-sanga ada di. Nah, silakan ya untuk teman-teman. Ada situ ya. Baunya enak banget. Ini yang ultimate nih lebih gong gitu ya. Kalau aku udah pakai ini buat anakku. Coba aku lihat isinya. Jarang masuk angin. Mungkin ini bisa dipakai untuk itu juga. Kalau mau mencium aromanya. Jadi kan kalau misalnya untuk konstipasi, kalau misalnya dari GAPS itu kan salah satu rekomendasinya itu kan untuk kompres pakai castor oil. Ya, castor oil. Cuma minusnya kalau buat saya pribadi castor oil itu lengket banget. Ini enggak. Jadi mungkin bisa ini buat penggantinya. Ini bukan buat pengganti, ganti langsung. Cus ya. Nggak pengganti lo nih. Aja pakai. Ibu kalau mau coba Bu silakan. Iya. Nah, kita lanjut lagi Bu ke tips praktis ya. Tadi udah beberapa. Nah, ini nih. 3 kebiasaan sederhana deh untuk membantu pencernaan kita agar lebih sehat. Silakan Ibu. Kaldu, lemak, fermentasi. Kaldu, lemak, fermentasi. Iya. Sounds easy dan ini bisa dibilang murah ya Bu ya? Maksudnya Bisa bikin sendiri di rumah. Bisa bikin sendiri di rumah. Iya. Jadi saya memang mengedukasi itu
yang bisa dijalankan sendiri di rumah. Karena kan Indonesia dari Sabang sampai Merauke ya. Dan untuk sehat itu idealnya bisa kita mulai dari kita punya dapur. Dari kita apa yang kita makan. Iya. Jadi misalnya ada nih dari teman-teman sehat yang sehatnya tapi kok dari botol, paham ya? Maksudnya pop up pills atau vitamin atau apa. Saya dalam GAPS itu kita tidak we are not against supplement, itu hanya untuk mempercepat hasil ya. Tapi idealnya semuanya itu dari makanan. Jadi idealnya semua itu perlu bisa dibikin sendiri di rumah. Makanya saya juga ada ngajarin fermentasi, ngajarin bikin kaldu. Sepertinya Bu nanti info kelasnya ya Bu ya. Setiap tanggal 30. Setiap tanggal 30. Iya. Karena saya kan anaknya masak banget ya. Nggak familiar. Iya. Dan kita itu banyak sekali pakai rempah. Jadi setelah saya ambil sertifikasi GAP, sertifikasi yang berikutnya yang saya ambil adalah herbal. Jadi saya suka bercanda, saya ini mbok dukun, mbok jamu. Tapi kan udah certified. Iya, Iya. jadi ya gitu karena kita pakai rempah. Kayak misalnya bikin kaldu ya. Ya bukan artinya herbal-herbal yang dari luar negeri, misalnya nih kayak rosemary lah, thyme lah. I'm not saying that it's not good, tapi Indonesia itu juga nggak kalah rempahnya. Aduh, kalau Luar biasa, iya. Dan pakai itu aja. Semuanya itu anti-inflamasi, antibakteria, anti virus ya. Sangat-sangat herbal semua pemirsa. Cakep. Bu, terakhir tips praktis. Kapan kita harus konsultasi ke praktisi, entah itu dokter, psikolog, atau mungkin ke Ibu Yuni? Yang pertama itu coba perbaiki fisiknya dulu. Ya, coba perbaiki fisiknya dulu. Kalau misalnya untuk informasi, saya ada bikin ebook dan itu saya bagikan di Instagram atau di website ya, GAPsite Indonesia. Itu bisa di-download. Ya. Terus kalau misalnya tergantung lagi dari kondisi. Kalau misalnya kondisinya membutuhkan untuk konsultasi, just go for it. Gitu. Kan nggak mesti ke saya juga, kan banyak praktisi lain gitu kan. Iya. Cuma yang jelas ya perlu bisa melakukan sehat itu, memulai sehat itu dari rumah. Mulai sehat itu dari rumah. Sempat di-mention di awal GAPS Diet itu mengatur pola hidup. Betul. Ada yang bilang mengecap ini, wah ini dietnya terlalu ekstrim nih. Oh, ekstrim. Banyak yang skeptis gitu loh Bu. Nah apalagi mungkin secara penelitian ilmiah kayaknya belum terlalu banyak ya. Banyak. Akhirnya banyak sekali yang ini Bu, ada yang bilang overclaim lah apa segala macam. Jadi gini, GAPS itu ya, dia itu bahkan punya satu badan untuk riset. Saya lupa, GAPS Science Foundation or something. Dan itu memang itu ditekunin. Yang tadi saya bilang FPICE itu dicari tahu. Cuma ya memang mereka itu kan researcher ya. Mereka mungkin nggak terlalu pandai jualan gitu loh. Jadi ya memang cari tahu sama. Jadi kalau misalnya dibilang ini overclaim segala macam, buktinya GAPS Diet itu selama 6 tahun di medsos membagikan ilmu, itu sudah banyak sekali membantu anak-anak keluar dari stunting. Ya, stunting itu is not as easy makan telur atau minum susu kemasan gitu loh ya. No, it's not that easy darling. Ya. Paling gampangnya, mau paket hemat. Yang tadi cek rebus aja ceker. Makan setiap hari, konsumsi setiap hari. Daging tetelan, rebus setiap hari. Nanti lemak kagak. Oh anaknya gemuk karena misalnya makan lemak. Enggak, buktinya orang keto atau misalnya begitu stop semua yang pepean, semua yang gula-gula, semua karbo, berat badanmu pasti akan turun dulu. Kalau dibandingkan dengan diet yang lain Bu, GAPS ini aku kan baru dengar nih, Dan aku juga baru tahu kalau ternyata udah 6 tahun gitu ya di GAPS Diet Indonesia udah 6 tahun, udah tapi GAPS dari Dr. Natasha itu sendiri sudah lebih. Udah lebih ya? 20 tahunan lebih. Tapi kok belum familiar ya kita ya? Karena mereka itu semuanya researcher kakak. Tidak pandai untuk jualan. Makanya hadir nih Bu Yuni di sini ya. Saya juga nggak pandai jualan, saya itu guru. Ya, tapi kan akhirnya kita dikenalkan sama GAPS Diet, ya kan? Gitu. Iya, saya gurunya emak-emak. Soalnya banyak sekali kalau tadi kita perhatikan ilmu-ilmu baru yang sedikit bertentangan dengan apa yang saya ketahui. Tapi kalau boleh saya tambahkan ya, sekarang ini banyak sekali
praktisi-praktisi medis ya, baik itu dari alopati maupun dari naturopati itu mereka sudah mulai ambil konsepnya. Contoh, udah mulai banyak tenaga medis yang mengedukasi tentang lemak itu jangan takut gitu kan, karbo itu perlu takutin gitu. Ya, karena di Indonesia sendiri GAPS diet itu gini, udah berkembang lama, jadi protokolnya itu sudah banyak, kalau boleh saya pakai kata copy paste ya, sudah banyak yang copy paste. Jadi secara prinsip ada, cuma mereka tidak menjalankan dengan nama GAPS, karena kan biar gimana pun juga kan GAPS kan merek dagang, ada yang punya. Oh gitu. Iya, cuma secara keilmuan itu ya kita share, tapi mereka copy paste gitu loh, tidak ambil nama GAPS-nya. Jadi tadi diubah-ubah sedikit nih, misalnya, oh nasi boleh tapi hanya boleh labu siam misalnya gitu, nggak boleh yang lain gitu. Atau misalnya nggak ubi boleh tapi nasi nggak boleh, itu banyak. Bahkan ada ya, sorry ya kalau misalnya ada menyinggung ya, tapi ada juga itu yang sampai ekstrim. Nasi boleh, tapi hari Senin merek A, hari Selasa merek B, hari Selasa 7 days of the week, 7 different rice. Ada Ember, ya. Terus bukan hanya berasnya, tapi juga minyaknya. Ada yang aku Terus ketika ini mamah lagi konsul ke saya bilang, oke, anaknya ada progres nggak? Atau emaknya yang lebih stres? Iya Bu, saya kalau misalnya mbak saya di rumah atau masak berasnya salah, saya yang tantrum. Ya udah. Itu mbaknya yang stres. Mbaknya stres, emaknya stres. Banyak. Jadi itu berarti konsepnya sama, cuman akhirnya metodenya dipretelin satu persatu gitu kali ya Bu ya? Ya mirip-mirip dengan orang yang misalnya nih datang ke masuk ke acara satu motivasi atau training, begitu keluar terus diodong-odong ya istilahnya ya. Nah itu banyak. Ya yang dijalankan yang dia suka aja. Betul. Gitu. Dan itu mungkin ya, saya nggak bilang itu ada nggak yang healing, mungkin ada ya, mungkin ada. Tapi itu tidak leaky gut healing, ya tidak. It is not gut healing protokol, tapi itu adalah eliminasi diet. Ketika misalnya mau menjalankan protokol untuk gut healing, maka suka nggak suka, mau nggak mau yang 4 tadi saya sebutin itu perlu dijalankan. Dan menarik ya, tadi nggak tahu Sobat Sehat nggak apa nggak, Bu Yuni tuh mention guarantee within 1 bulan ada efeknya. Ada. Begitu jalanin ya, stop nih, gula, tepung gitu kan, pasti ya, itu akan terjadi die off. Die off itu apa? Paling gampang untuk menjelaskan die off itu seperti orang masuk angin. Pernah dong ya telat makan, betul gak? Atau enggak ketika awal-awal puasa, begitu buka kan rasanya nggak enak ya. Nah, kenapa itu kan kembung? Kenapa banyak jamur yang mati? Nah, sama die off itu mirip-mirip juga. Die off itu karena terjadi karena perubahan gut microbiome, perubahan microbes dalam saluran pencernaan kita. Nah, setelah microbes-nya itu, terus nanti ya kalau tadi kita ngomong tentang hati ya, pernah dengar istilah keton? Nah, itu kan istilahnya kan kayak bensin sama solar gitu ya. Nah, yang tadinya mobilnya bensin sekarang nih berubah nih bahan bakarnya, dari yang tadinya gula sekarang ke lemak. Nah, itu akan shifting. Itu pasti akan terjadi penyesuaian dari berat badan. Tapi begitu itu sudah terlewatkan, maka yang terjadi itu adalah pembentukan massa otot. Makanya anak-anak GAPS itu kalau dicubit susah Kakak, badannya mantep. Karena massa otot. Nah, kalaupun misalnya, dan mereka tuh banyak sekali yang banyak kasih testimoni itu jarang sakit. Aku sekeluarga itu I cannot remember the last time I go to doctor. Ya, jadi kalau misalnya mami nggak enak nanti gini-gini, udah dapur rebus jahe. Ya, itu kuncinya. Ya, atau bikin meat stock, fermentasi. Nah, berarti kalau misalnya nih Bu, kalau Sobat Sehat mau memulai dari satu kebiasaan kecil untuk bisa memperbaiki badannya mereka dulu deh, apa harus ngapain? Yang tadi kaldu, fermentasi. Kaldu, fermentasi. Gak usah yang ribet-ribet. Ya. Terus kalau misalnya di kaldunya ada lemak, jangan dibuang. Ya. Oh. Di kaldunya ada lemak, jangan dibuang. Terus kalau misalnya nih ya, pokoknya kan kita beli daging banyak lemaknya, begitu dibikin kaldu kan lemaknya banyak, dipanen. Dipanen, masukin kulkas. Nanti kalau misalnya masak, tumis pakai itu. Lebih hemat kan? Sebuah tips hemat dari Ibu Yuni Raharja. Iya,
jadi memang ya bisa kok gitu kan, dan ketika itu lebih kenyang. Lebih kenyang. Lebih kenyang ya. Lebih awet kenyangnya. Bu, mungkin ini akan jadi pertanyaan terakhir dari saya, Bu. Kalau ada satu kalimat yang Ibu ingin sampaikan kepada Sobat Sehat setelah nonton episode ini. Waduh, apa ya? Satu kalimat ya? Ya. Kalau saya itu prinsipnya kalau misalnya di komunitas Keepside Indonesia itu saya mau membantu keluarga Indonesia one family at a time menjalankan pola hidup sehat ya dengan kenyamanan mereka yang terbaik yang mereka bisa lakukan. Nggak muluk-muluk sih. Itu aja gitu. Udah Jadi, ya. ya. Nah, kalau misalnya aku masih belum sanggup ini, ya udah kamu sanggupnya di mana? So I meet you at your level. Semua disesuaikan dengan kebutuhan Ya, masing-masing. ya. Terima kasih Ibu Sama-sama. Yuni sudah mampir di Rahasia Thank you Sehat. juga. Abis ini kayaknya langsung nyetok kaldu dan juga fermentasi.